Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi para sahabat Lentera Dakwah ID di rubrik bedah buletin kafah. Masih bersama narasumber kita Ustadz Anwar Iman. Kita akan membahas tentang Al-Quran ya sore hari ini sesuai dengan tema yang terbit buletin kafah edisi hari ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita sudah selesai di 10 hari pertama di bulan Ramadan ya. Kemudian kita memasuki di 10 hari yang kedua, di mana di salah satu tanggal di 10 hari kedua di bulan Ramadan adalah biasa kita sebut dengan nuzulul Quran gitu ya, atau terbitnya Al-Quran gitu begitu. Nah, dan itu pas atau sesuai dengan tema pembahasan kita sore hari ini. Nah, kita langsung aja berdiskusi atau ngobrol dengan Ustadz Anwar Iman. Kita sapa dulu beliau. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, berkhair. Baik, Ustadz, untuk mengawali diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan tema Al-Quran, hari ini atau Al-Quran atau Ramadan itu adalah disebut juga dengan bulan Syahrul Quran, itu begitu. Sebagai awalan, Ustadz mungkin bisa dijelaskan atau dipaparkan dulu tentang makna dari Ramadan sebagai bulan Al-Quran itu apa itu Ustaz? Maka Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, as-shaimun wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersua pada sore hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di dalam menjalankan ibadah saum Ramadan ya di tahun ini. Semoga saum kita diterima oleh Allah dan juga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini insyaallah. Baiklah, kenapa ya pertanyaannya tadi bulan Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Quran ya? Yaitu tentu tidak lain karena di dalam bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala berkenan ya menurunkan Al-Qur'an ya sebagaimana Allah jelaskan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya. Jadi syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an ya. Jadi bulan Ramadan adalah unzila fil Qur'an, bulan yang di dalamnya ya diturunkan Al-Qur'an ya. Kemudian Allah nyatakan hudal linnas, di mana Al-Qur'an itu berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan ya dari petunjuk itu wal furqan ya sekaligus sebagai pembeda ya. Ayat ini juga senada ya dengan surat Al-Qadar ya, ayat pertama Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ya fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar ya. Jadi malam Al-Qadar kita tahu adalah malam di dalam hari-hari ganjil ya, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Jadi dua ayat ini setidaknya, meskipun ada ayat yang lain, menjelaskan kepada kita tentang kapan ya Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan, yaitu pada bulan Ramadan ya. Nah, di sisi lain kita mengetahui bahwa Al-Qur'an itu kan diturunkan selama 23 tahun ya. Nah, kenapa ini
dikatakan diturunkan di dalam bulan Ramadan ya, dalam kaitan ini menurut Ibnu Abbas yang juga ini diikuti oleh jumhur ulama ya, berpendapat bahwa Al-Qur'an ya itu diturunkan secara keseluruhan ya, baik itu surat-suratnya maupun ayat-ayatnya kesemuanya dari Lauhul Mahfudz ya atau Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah ya. Baitul Izzah itu langitnya bumi. Jadi kita tahu di dalam penjelasan Al-Qur'an langit itu kan berlapis-lapis ya. Dan langit yang paling rendah itu adalah langitnya bumi ya, langit kita ya, atau langit yang dekat dengan manusia ya. Jadi di sana ada yang namanya Baitul Izzah ya, disitulah atau di tempat itulah Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan itu ya. Jadi keseluruhan Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan dari Lauhil Mahfudz menuju ke Baitul Izzah ya pada bulan Ramadan. Nah, kemudian dari Baitul Izzah ya Allah berkenan menurunkan Al-Qur'an itu secara bertahap selama 23 tahun ya. Jadi selama hayat dakwah Nabi SAW dari sejak beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul hingga beliau wafat ya, selama 23 tahun itu diturunkan secara bertahap ya, dari Baitul Izzah tentunya menuju ke Nabi SAW ya. Karena itulah maka sebetulnya tidak bertentangan ya antara ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan dengan turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur, itu tidak bertentangan, saling melengkapi. Jadi Al-Qur'an turun secara keseluruhan ya di bulan Ramadan, kemudian turun secara bertahap dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 106 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qur'anan ya faraqnahu ya litaqra'ahu 'alan nasi ala muqsi wa nazzalnahu tanzilan ya. Jadi Al-Qur'an itu telah kami turunkan ya faraqnahu ya secara berturun-turun, secara berangsur-angsur maksudnya, secara bertahap. 'Alan nasi ya agar manusia diturunkan kepada manusia maksudnya secara berturun-turun, secara berangsur-angsur ya, agar kamu membacakan perlahan-lahan kepada manusia ya, dan kami menurunkannya bagian demi bagian ya, wa nazzalna tanzilan. Nah, jadi demikian ya. Ya memang ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, ada yang mengatakan 17 Ramadan, kalau di kita memang memperingati nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan ya. Yeah. Tapi kalau di wilayah Timur Tengah, di Mesir misalnya, itu ya di tanggal-tanggal ganjil ya, pada 10 hari bulan Ramadan ya, karena di 10 hari terakhir berarti. Iya, ya karena memang berdasarkan nas yang kuat ya, Al-Qur'an itu turun pada 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan, atau pada malam Lailatul Qadar tadi kan ya, inanzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu kan tidak pada tanggal 17 Ramadan ya. Gitu ya. Jadi tapi ini perbedaan yang tidak prinsip lah ya, tidak perlu diperuncing ya. Itu satu hal ya. Hal yang lain ya memang secara kebiasaan ya, para ulama dulu itu mereka fokus ya memperbanyak bacaan Al-Qur'an ya, bahkan majelis-majelis ilmu mereka ya itu terkadang dikurangi ya untuk fokus membaca Al-Qur'an ya, seperti misalnya Imam Syafi'i sendiri kalau hari-hari biasa atau di luar Ramadan itu hanya sekali 1 juz ya, tapi dalam bulan Ramadan beliau bisa khatam 2 kali ya di dalam sehari. Jadi 60 atau 30 hari saum atau Ramadan itu bisa 60 kali khatam ya, subhanallah ya. Kita 1 bulan belum tentu khatam 1 kali ya. Demikian ya. Jadi dari situlah maka kita juga bisa sebutkan Ramadan sebagai syahrul tilawah ya. Jadi bulan tilawah Quran ya, tilawatul Quran, membaca Al-Qur'an ya. Jadi saya kira 2 hal itulah yang
mendasari ya istilah ya Ramadan itu sebagai syahrul Quran. Demikian. Ya, baik. Jadi memang kalau terkait dengan Ramadan Al-Qur'an ya, itu tadi sudah disebutkan sama Ustadz Anwar Iman bahwa turunnya memang di bulan Ramadan, hanya memang kemudian terjadi perbedaan antara kapan turunnya ya, perbedaan pendapat kapan turunnya. Nah, kalau terkait dengan sejarah Ustadz, jadi sejarah Al-Qur'an itu kan tidak bisa dilepas kaitkan dengan sejarah Rasulullah SAW gitu begitu. Sejak pertama kali Al-Qur'an itu turun di Mekah, Rasulullah dan Al-Qur'an itu sendiri kan sudah mendapatkan ujian gitu ya, atau bahasa ekstrimnya mungkin fitnah gitu begitu. Nah, Ustaz, mungkin bisa dijelaskan sejarah masa itu yang kira-kira sangat mewakili bahwa Al-Qur'an itu mendapatkan fitnah gitu. Itu apa, Ustaz? Mangga, Ustaz. Ya. Saya kira itu sangat wajar ya, fitnah-fitnah yang harus dihadapi oleh Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW ya. Karena apa? Karena kita tahu masyarakat Arab ya, ketika itu, yaitu masyarakat jahiliyah Arab ya, di Makkah khususnya, ketika itu memang sudah dikenal ya, peradabannya itu maju ya, itu dalam bidang sastra ya, dalam bidang bahasa ya, baik itu secara fasoha maupun balaghah ya. Jadi mereka dikenal memiliki keahlian di dalam menyusun syair-syair ya, yang indah ya, syair-syair yang memiliki nilai-nilai moral ya, di samping memiliki nilai sastra juga memiliki kandungan-kandungan nilai moralitas ya di dalamnya ya, maksudnya nasihat-nasihat atau pesan-pesan. Nah, dalam suasana masyarakat yang semacam inilah, yaitu masyarakat yang memang punya keahlian di bidang bahasa dan sastra ini, Allah berkenan memilih ya mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, berupa Al-Qur'an ya, di mana kemukjizatan Al-Qur'an ini memang terletak pada aspek bahasa dan aspek sastranya ya, aspek balaghahnya gitu ya. Nah, jadi kehadiran Al-Qur'an ya, dari sisi sastra ataupun balaghah ini memang kemudian seperti menantang ya. Jadi kalau di dalam masyarakat Arab dulu memang ada tradisi perlombaan ya, kompetisi syair ya, dari kabilah-kabilah itu setiap periode tertentu dibikin lomba ya, lomba syair ya. Kalau sekarang ya mungkin seperti idol gitu ya, ada macam-macam kan di TV ya, lomba-lomba gitu ya. Ya dulu seperti itu ya. Nah, nanti yang menang bisa mendapatkan hadiah itu. Nah, jadi itu Al-Qur'an turun untuk menandingi kemampuan masyarakat Arab ketika itu di bidang sastra. Ya, oleh karena itu mereka sudah pasti merasa tersaingi ya kan. Ya, dalam aspek kemampuan bahasa ya, kemampuan mereka di bidang sastra ini gitu loh ya. Nah, oleh karena itu karena mereka merasa tertandingi ya sudah pastilah ya ada semacam pesaing gitu ya. Nah, kalau orang disaingi kemudian kalah bersaing itu kan terus macam-macam ininya tuduhannya ya terhadap lawannya itu. Nah, sebetulnya fenomena seperti itu ya. Kenapa Al-Qur'an itu ya mendapatkan fitnah-fitnah yang buruk ya ketika itu ya. Nah, ini kan bisa kita lihat misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan-tantangan ya di dalam Al-Qur'an ya, agar mereka itu bisa membuat semisal Al-Qur'an ya. Tantangan yang terberat itu kan memang tantangan untuk membuat seperti Al-Qur'an secara keseluruhan ya 100%. Ya, ini disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 88. Allah berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an
la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahiran, ya. Jadi katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, ya bayangkan Allah nantang udah semualah berkumpul, nggak usah satu-satu, ya nggak usah jin manusia saja, jin juga boleh ikut, ya. Ya mau yang ahli dari negara mana atau dari negeri mana boleh berkumpul, ya, untuk membuat yang serupa Al-Qur'an, ya, bimithli hadzal Qur'an, berarti membuat tandingan utuh seperti Al-Qur'an ini, ya. Layatu nabi mithlihi, maka sungguh mereka ya tidak akan dapat mampu membuat yang serupa, ya, Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahiran, ya, meskipun mereka saling membantu, ya, satu dengan yang lain. Nah, tantangan ini ya tidak bisa, ya, dihadapi. Kemudian Allah turunkan tawarannya, sudah kalau nggak bisa utuh Al-Qur'an 10 surat saja, ya. Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Hud, ya, am yaqulun naftarah qul fa'tu bi asri, ya, suratim mithli, ya. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Qur'an, ya, maka katakanlah kalau demikian, ya, datangkanlah 10 surat saja, udah nggak usah 114, ya, kan suratnya 114 nih, ya, bikin aja 10, ya. Nah, 10 juga mereka tidak mampu, ya, untuk bisa menandingi, ya. Sampai akhirnya tantangan itu yang paling ringan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, ya, datangkanlah ya satu surat saja, ya. Mau yang panjang boleh, ya, yang pendek juga boleh, ya, kan ada yang pendek itu Inna atau Inna Kausar, ya, Al-Kausar, ya, itu paling pendek, ya, itu juga nggak ada yang bisa. Memang ada di dalam sejarah, kita kenal Musailama Al-Kadzab itu, ya, nabi palsu, ya, itu dia mencoba untuk membuat surat, ya, tandingan Al-Qur'an, ya, dia membuat surat gajah namanya. Kalau di itu kan ada alfil, ya kan, ini juga alfil, ya. Dia katakan alfil, wama alfil, wama atroka ma alfil. Alfilul lahu, ya, zanabun wasilun, ya, wa khurtumun tawilun, ya. Nah, ini dia bikin seperti itu, ya. Alfil gajah, ya. Apa gajah itu, ya? Tahukah kamu apa itu gajah, katanya, ya. Jadi gajah itu adalah lahu zanabun wasilun, ya. Gajah itu adalah binatang yang mempunyai ekor yang kecil, ya. Zanabun wasilun. Wa khurtumun tawilun, dan memiliki belalai yang panjang. Ya, anak kecil juga tahu, ya, kalau gajah itu seperti itu. Jadi nggak usah dibikin syair, ya. Itu juga sebetulnya. Jadi meskipun ini ada sajaknya, ya, kalau di kita dulu, ya, ada rimanya, ya, ada ritmenya, ya, tapi ya nggak ada maknanya, ya, seolah-olah seperti menandingi surat Al-Qari'ah, ya, Al-Qari'ah, ya, Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, ya kan. Mirip, gitu, iya, mirip, ya, polanya, ya, dia nyontoh ini, cuman objeknya diganti, ya. Gajah. Tapi kan ini kan Qari'ah itu hari kiamat, orang nggak pada tahu hari kiamat itu seperti apa suasananya, ya. Nah, di sini kelebihan Al-Qur'an. Al-Qur'an mampu menjelaskan, ya, Al-Qari'ah mal-Qari'ah, ya, apakah kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, apakah kalian mau tahu, ya, kiamat itu, ya, tahukah, ya, kamu apa itu kiamat, ya, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, ya, pada hari manusia seperti aneh-aneh, ya, seperti laron, ya, berterbangan yang bertebaran, yang saking ya, ringannya, ya. Maksudnya kekuatan kiamat yang begitu dahsyat itu menjadikan manusia itu, ya, ringan, ya, terbang kemana-mana, gitu, ya. Watakunul jibalu kala ihnil mamfus, ya, dan gunung-gunung adalah seperti bulu, ya, yang dihambur-hamburkan. Bayangkan, ya, bulu itu kan ditiup pakai, ya, mulut saja juga sudah, ya, berhamburan, gitu, ya. Gunung yang seberat itu bisa berhamburan seperti bulu. Jadi menggambarkan betapa luar biasanya, dahsyatnya, ya, peristiwa kiamat itu, ya. Berbeda dengan tadi cerita tentang Al-Fil, ya. Nah, jadi tantangan inilah yang memang tidak mampu mereka hadapi, ya,
dan ketidakmampuan mereka menghadapi ini kemudian diungkapkan atau diekspresikan dalam bentuk fitnah-fitnah, ya. Apakah dikatakan Al-Qur'an ini dongeng, ya, Al-Qur'an ini sihir, ya. Jadi makanya kan mereka berusaha untuk tidak mau mendengar Al-Qur'an, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fussilat ayat 26 ini. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, ya. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an, ya. Di hadzal Qur'an wal ghawa fihi la'allakum, ya, taghlibun, ya. Jadi dan buatlah, ya, wal ghafi, dan buatlah hiruk pikuk, ya, terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an dibaca maka bikinlah suasana yang riuh, ya, supaya la'allakum taghlibun, supaya kalian tidak agar kalian menang, ya, la'allakum taghlibun, agar kalian menang, ya, maksudnya ya bisa mengalahkan pengaruh Al-Qur'an itu, ya. Jadi Al-Qur'an itu kalau udah dibaca itu sudah, ya, orang ibaratnya kelepek-kelepek lah, ya. Kalau sekarang ya seperti apa sih, ya, yang ahli apa istilahnya ngerayu itu. Oh. Kan di TV ada itu yang ahli ngerayu itu kan. Baca gombal, Ustaz. Ya, betul. Nah, ya. Tapi Al-Qur'an enggak gombal. Ya, jadi orang langsung terpengaruh, ya. Nah, supaya orang tidak terpengaruh dan menjauhkan Al-Qur'an, maka diciptakanlah, ya, stigma-stigma negatif tentang Al-Qur'an, ya, dikatakan itu sihir, dongeng, dan lain sebagainya. Jadi demikian, ya, realitas yang ada pada saat itu. Demikian. Oke. Baik, jadi memang kalau kita lihat secara lebih mendasar, kenapa hari itu Al-Qur'an itu mendapatkan fitnah, itu lebih karena orang-orang Mekah saat itu apa ya, ego gitu kalau bisa dikatakan. Egonya orang Mekah itu nggak mau dikalahin sama Muhammad, gitu, Rasulullah SAW itu begitu. Yang anak-anak muda yang membawa agama baru dan seterusnya, kemudian kok menandingi orang-orang yang sudah tersohor hari itu, gitu ya, yang punya kedudukan. Nah, Ustaz, kalau hari ini, Ustaz, hari ini Al-Qur'an yang hari ini kita sudah tahu semua bahwa Al-Qur'an itu adalah sempurna, ya, bersamaan dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin, ya, penutup para nabi dan rasul. Tapi fitnah terhadap Al-Qur'an itu kan masih ada kan, ya, Ustaz, ya? Dalam bentuk seperti apa nih, Ustaz? Kira kalau sekarang, ya, hari ini fitnah terhadap Al-Qur'an itu, Ustaz? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui saat ini kan, ya, diakui atau tidak kesadaran umat terhadap Islam, ya, tentu di dalamnya terhadap Al-Qur'an itu dari hasil dakwah, ya, yang dilakukan oleh berbagai kalangan itu, alhamdulillah, ya, semangat kaum muslimin untuk mempelajari Al-Qur'an, ya, itu mulai tumbuh, ya, kesadarannya juga mengamalkan Al-Qur'an juga demikian, ya. Maka kita lihat fenomena banyak penghafal Al-Qur'an, ya, dan lain sebagainya, ya. Juga fenomena orang-orang yang mulai sadar, ya, mengamalkan Al-Qur'an. Nah, ini memang ini membuat kalangan yang sekuler, ya, yang tidak ingin, ya, Al-Qur'an itu membumi, ya, dijadikan sebagai pedoman hidup, ini merasa, ya, khawatir, ya. Mereka khawatir hukum dan aturan-aturan manusia yang mereka bikin itu tersaingi dengan Al-Qur'an, sama kan, ya, kasusnya sama, ya, dulu juga begitu, ya. Termasuk juga mereka dulu punya keyakinan syirik, ya, menyembah berhala, itu kan sama Al-Qur'an juga dikritik, ya, habis-habisan gitu loh, ya. Nah, ini kan juga demikian sebetulnya, ya, sehingga kekhawatiran mereka tersaingi oleh Al-Qur'an, ya, di dalam, ya, pelaksanaan, ya, kehidupan sehari-hari, ya, duniawiah ini, ya, maka mereka mencoba untuk menjauhkan, ya, kaum muslimin dari Al-Qur'an, ya. Nah, dalam rangka menjauhkan inilah, ya, diciptakan stigma-stigma, ya, negatif terhadap Al-Qur'an, ya, apa dikatakan Al-Qur'an itu menginspirasi, ya, terorisme misalnya, ya, dengan ayat-ayatnya tentang jihad, ya.
juga misalnya melahirkan radikalisme, ya. Atau bahkan kita tahu Al-Quran itu jadikan sebagai barang bukti terorisme ya dalam beberapa kasus penggerbekan terpidana atau orang yang disangka oleh teroris itu Al-Quran jadikan sebagai alat bukti ya, padahal sebetulnya di toko buku banyak itu ya dijual Al-Quran ya, mestinya mereka digerebek lah ya karena banyak Al-Qurannya gitu ya. Nah ini kan sudah tidak pada tempatnya Al-Quran menjadi alat bukti. Semua orang kaum muslimin insya Allah sekarang di rumahnya udah pasti ada Al-Quran ya, bahkan kadang lebih dari jumlah penghuni rumah di situ ya. Nah, jadi saya kira itu termasuk fenomena di mana ya Al-Quran itu apa namanya ya dicoba untuk difitnah ya. Apalagi kita tahu beberapa waktu yang lalu ya sempat apa namanya ramai. Ya katakanlah ramai lah ya ya ciri-ciri good looking ya, kemudian pinter bahasa Arab ya, terus hafidz Quran, hafidz Quran kok ya dituduh radikal gimana ya. Jadi ini termasuk apa namanya fitnah ya terhadap Al-Quran sebetulnya. Ya, terus juga terakhir itu kan yang dikatakan banyak mempelajari akidah Islam ya itu berbahaya ya gitu. Padahal Al-Quran itu ya sumber akidah Islam itu ya Al-Quran. Berarti banyak mempelajari Al-Quran itu ya, bisa membuat orang radikal ya, gitu. Ya, ini kan ya memprihatinkan. Ya, ini ya fenomena yang kita hadapi sekarang memang demikian. Ya. Ya. Jadi memang ternyata kalau dilihat landasannya atau dasarnya sebenarnya sama ya. Jadi bahwa di masa dulu, di masa Rasul, kemudian di masa sekarang itu adalah karena terjadi benturan ya, benturan kepentingan, benturan peradaban lah, istilahnya begitu ya. Itu gitu. Nah, dan alhamdulillah kalau kita hari ini ya kaum muslimin hari ini itu kan kita bisa melihat Al-Quran itu dalam bentuk sebuah buku gitu ya, kitab itu begitu. Kalau kita bisa bayangkan dulu di masa Rasul dan para sahabat itu kan Al-Quran masih dipertahankan. Kalau kita mau merujuk itu kan bisa gitu, apalagi sekarang ada elektronik digital itu begitu, kita bisa melihat tuh di situ. Nah, padahal sebenarnya Al-Quran itu kan tidak hanya sekedar bacaan gitu ya. Al-Quran itu kan di situ banyak kandungannya gitu ya. Kandungan Al-Quran itu bahwa kalau kita membaca buku biasa, kita membaca buku biasa kan belum tentu ada pahalanya. Tapi melalui lesan Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu kalau dibaca satu hurufnya saja kemudian bernilai pahala, apalagi kemudian di bulan Ramadan seperti ini gitu ya. Nah, mohon bisa dipaparkan apa keistimewaan Al-Quran yang lain selain membacanya itu mendapatkan pahala, apa istimewanya Ustaz? Iya. Jadi memang banyak sekali dalil ya yang menjelaskan kepada kita tentang pahala membaca Al-Quran ya. Jadi itulah bedanya ya Al-Quran itu bacaan yang istimewa ya. Tapi tentu efek ya dari Al-Quran itu sendiri ya secara maksimal ya tidak bisa diperoleh hanya dengan membacanya saja ya, meskipun efek pahalanya sudah jelas ya disebutkan tadi ya, tapi efek di dalam tatanan kehidupan real di tengah masyarakat tentu tidak bisa diperoleh atau didapat ya kalau hanya dibaca ya ataupun dihafal ya gitu. Sama lah ya kita misalnya membaca buku resep makanan. Nah, misalnya sekarang lagi puasa ini ya, resep membuat masakan kue lah ya buat buka puasa. Pertanyaan saya adalah ketika resep itu dibaca berulang-ulang,
kuenya mateng apa enggak, bisa dinikmati atau enggak bisa gitu ya. Labim itu Ya enggak bisa ya, kecuali resep itu ya dipraktekkan ya kan ya, bahan-bahannya dikumpulkan ya, proses pembuatannya diikuti, dimasak. Nah, jadi diamalkan resep itu. Sama juga Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an itu ya dibaca berpahala, tapi tidak cukup hanya dibaca. Nah, peran atau keistimewaan Al-Qur'an itu di samping berpahala ketika dibaca ya, Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk ya. Jadi di dalam ayat yang tadi pertama kali kita ungkapkan ya, itu kan syahrul Ramadan allati unzila fil Qur'an hudan linnas ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi fungsi utama ya Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia ya, supaya apa? Supaya manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia ini itu tidak tersesat ya. Ibaratnya seperti kita datang ke suatu tempat yang kita tidak kenal ya, tempat itu tanpa dibekali alamat, tanpa dibekali Google Map ya, tanpa dibekali apapun ya, saya kira kita menjadi orang yang bingung, saya akan kemana ya, ke arah mana, naik apa ya. Misalnya kita disuruh misalnya ya, sebagai individu misalnya kita diberi petunjuk bagaimana makan dan minum, makan apa yang boleh kita makan ya, minum apa yang halal, mana yang haram, pakaian ya, bagaimana apa fungsi pakaian bagi kita ya kan, itu dijelaskan ya, tidak sekedar make ya, sembarang make, tapi ada ketentuannya, misalnya harus menutup bagian tertentu aurat kita misalnya ya. Ibadah diberi petunjuk kita ya, ibadah apa saja yang harus kita lakukan ya. Kemudian dalam hal keluarga ya, juga dijelaskan tentang bagaimana pernikahan itu ya, kemudian bagaimana pengasuhan anak ya, bagaimana kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban anak ya, itu kan semua petunjuk ya. Jadi
kita nggak mereka-reka lagi kalau menikah, ya misalnya apa yang menjadi job desk ya masing-masing anggota keluarga itu sudah Al-Quran berikan gitu loh, ya, sehingga terjadi harmonisasi ya kehidupan gitu ya. Kemudian dalam skala yang lebih besar ya, dalam skala masyarakat negara, Al-Quran petunjuk bagaimana pemimpin ya umat ini ya, dia harus punya pemimpin ya, bagaimana pemimpinnya itu harus ditaati ya kan, gitu. Kemudian petunjuk tentang hukum-hukum apa yang harus dilakukan untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat, untuk menjaga harta jiwa ya yang mereka miliki, kehormatan ya, bagaimana mengatur ekonomi, mengatur kehidupan sosial dan lain sebagainya, semua ya sudah diberikan petunjuknya ya, oleh Al-Quran ya, termasuk juga tentu sumber-sumber lain yang dilegalkan oleh Al-Quran ya. Apa sumber lain itu? Yaitu As-Sunnah ya kan, kemudian ijma' sahabat dan juga Al-Qiyas. Itu sumber-sumber yang oleh Al-Quran ditunjuk untuk bisa menjadi sumber hukum lain selain dari Al-Quran. Jadi luar biasa ya apa namanya peran dan fungsi Al-Quran itu ya. Nah kalau itu sekedar dibaca ya sudah, tadi seperti kita pengen makan kue tapi cuma membaca resep saja, nggak pernah kita merasakan nikmatnya kue itu. Ya, nah demikian saya kira ya. Ya. Jadi memang ternyata dari Al-Quran itu kalau kita lihat hari ini kan orang-orang kan banyak berlomba untuk membaca, kemudian banyak berlomba untuk menghafalkan, tapi ternyata itu tidak cukup. Tidak cukup. Nggak cukup. Emang malah justru esensinya justru ada di pengamalan gitu. Prakteknya. Jadi, prakteknya. Kalau kemudian banyak ilmunya memasak, banyak bacaannya memasak, tapi nggak pernah masak kan nggak bisa disebut koki gitu ya. Iya. Nggak bisa disebut pinter masak. Gitu, ya gitu. Betul. Nggak ada yang bisa dinikmati juga. Oh iya betul. Nah, itu yang penting. Masak itu kan pengen dinikmati kan. Iya. Manisnya ya. Gurihnya ya dan lain sebagainya. Atau justru mungkin kalau nggak ada pedomannya malah justru masaknya malah justru nggak enak. Betul gitu ya. Nah, itu. Jadi ada saling keterkaitan antara kita mempraktekkan masakan tapi resepnya rusak, resepnya kacau. Nah, itu. Ya masakannya jadi nggak karuan gitu. Atau bisa jadi racun. Gitu. Iya. Nah gitulah. Oke. Baik. Nah, ini kalau terkait dengan ini, terkait dengan jadi Al-Quran kan memang tidak sekedar hanya perlu dibaca, tapi juga kemudian diamalkan, gitu. Bahkan kemudian Al-Quran itu dipelajari, gitu ya. Nah, ada sebagian kaum muslimin atau mungkin para tokoh-tokoh yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengenai tafsirnya, ya. Itu kita lihat hari ini ya, banyak para tokoh atau ya menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak sesuai dengan konteks kekinian, gitu ya. Contohnya maka apa? Menurut mereka ada beberapa ayat Al-Quran yang memang tidak kontekstual, itu begitu. Tidak kontekstual karena tidak sesuai dengan konteks kekinian. Nah, apa benar seperti itu, Ustaz? Gimana, Ustaz? Ya sebetulnya harus disebutkan ya contoh-contohnya yang ditunjuklah, ayat ini enggak kontekstual ya. Misalnya tentang ayat tentang jihad gitu, Zat. Ayat tentang jihad ya. Ya dipertanyakan balik. Kenapa enggak kontekstual gitu kan? Bukankah misalnya kaum muslimin sekarang ya mendapatkan banyak kedoliman, misalnya kaum muslimin di Irak ya waktu itu diserang oleh Amerika misalnya ya kan ya. Ya sudah wajar lah ya kaum muslimin itu melawan dengan semangat jihad kan gitu ya. Apa yang tidak dikatakan tidak kontekstual ya, orang serangan terhadap umat Islam juga masih banyak, seperti misalnya kaum muslimin di Palestina dirampas ya, tanahnya direbut oleh Yahudi Israel. Pertanyaannya apa, terus ya diam aja ya, itu sudah pasti akan bertahan ya dengan semangat jihad kan gitu ya. Jadi saya kira ya tidak ada alasan yang bisa bisa dipahami oleh nalar kita ya kalau dikatakan itu sebagai bentuk tidak
kontekstual gitu ya. Atau misalnya ya katakanlah ada yang mengatakan ya baju wanita ya di dalam Islam itu pakai jilbab itu karena dulu di Arab itu ya panas misalnya begitu ya. Sehingga di sana memang wajar ya wanita itu harus tertutup tubuhnya ya. Kalau di Indonesia kan nggak terlalu terik lah ya panasnya misalnya. Ya saya kira itu tidak bisa dikatakan kontekstual atau tidak kontekstual ya. Karena persoalannya adalah bahwa penetapan baju wanita seperti itu bukan karena alasan panas atau tidak panas ya, tapi karena alasan ya menutup aurat ya yang diperintahkan oleh Allah. Yang menutup aurat itu kan nggak ada kaitannya dengan panas atau tidak panas gitu ya, tapi kaitannya dengan dia berada di tempat umum yang terlihat oleh masyarakat orang ya non mahram ya, yang bukan mahram atau tidak kan gitu ya, orang asing ya. Itu konteksnya gitu. Jadi selama dia terlihat oleh yang bukan mahram ya dia harus menutup aurat dengan bentuk pakaian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira tidak bisa dimengerti lah ya. Alasan ya bahwa ayat Al-Qur'an itu sekarang tidak up to date misalnya ya. Nah, perlu kita pahami bahwa ayat Al-Quran atau nasna Al-Quran itu memang ada yang sifatnya tauqifiyah ya. Tauqifiyah itu ya baku lah ya. Itu biasanya adalah ayat-ayat yang tidak mengandung ilat ya. Jadi tidak ada ilat-ilat itu sebab adanya hukum ya. Jadi Allah tidak menjelaskan kenapa sholat itu kok ya subuh 2 rakaat, Allah tidak jelaskan alasannya ya, tidak disebutkan gitu ya. Nah ayat yang semacam ini ya sudah baku ya, dari sejak Nabi SAW sampai sekarang ya sholat subuh itu 2 rakaat ya. Tidak bisa diganti gitu ya. Tidak dulu kan subuh itu suasananya mungkin mencekam ya 2 rakaat, sekarang sudah aman ya, biar olahraga pagi-pagi 4 gitu Zat. Ya gitu ya, bisa begitu ya. Tapi memang ada ayat-ayat yang mengandung ilat ya, jadi sesuatu yang memunculkan hukum ya, gitu. Nah jadi ayat-ayat semacam ini memang membutuhkan pengkajian secara lebih mendalam ya, sesuai dengan ada tidaknya ilat pada saat di mana ayat itu ingin diaplikasikan gitu ya. Jadi misalnya di dalam surat Al-Anfal misalnya kita ambil contoh ya, disebutkan wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perintah ya, siapkanlah ya untuk menghadapi mereka, maksudnya menghadapi musuh ya. Apa yang harus siapkan? Kekuatan min quwwatin ya. Apa saja yang sanggup mastato itu, maksudnya kita diperintahkan menyiapkan kekuatan semaksimal mungkin ya. Wamir ribatil khayli ya, dengan menambat kuda-kuda, mempersiapkan kuda-kuda perang ya. Turhibu nabi atwallahu atwakum, yang dengan itu ya maka musuh-musuh Allah dan musuh kalian itu menjadi gentar, menjadi takut ya. Nah para ulama menjelaskan pada mereka bahwa turhibu nabihi ya, membuat gentar ini adalah ilat ya dari perintah menyiapkan kekuatan tadi gitu ya. Nah, kalau dulu musuh itu gentar ya kalau dihadapi dengan kekuatan kuda, pasukan kuda gitu, karena dulu orang masih jarang punya kuda ya. Jadi perang itu yang paling mewah ya pakai kuda gitu ya. Jadi mayoritas nggak punya kuda, jadi cuma jalan kaki gitu. Nah tapi ayat ini kan nggak bisa diaplikasikan sekarang. Kalau kita melawan ya musuh ya dengan kuda ya sudah langsung dirudal duluan kan gitu dari jarak jauh ya. Jadi ayat ini dalam kaitan dengan menambat kuda itu sudah nggak relevan memang ya. Karena musuh sudah nggak menggunakan kuda lagi, ya musuh sudah menggunakan rudal, bahkan rudal berkepala nuklir kan gitu. Ya, oleh karena itu aplikasi ayat ini ya
pada masa sekarang ini adalah kaum muslimin harus menyiapkan kekuatan dengan memiliki senjata nuklir, ya, sebagaimana senjata nuklir itu dimiliki oleh ya musuh-musuh, oleh Amerika, oleh Israel, ya, oleh Inggris, ya, nah begitu, ya, yang notabene mereka adalah negara kafir harbi, ya, ada yang fi'lan, ya, ada yang hukman, kan gitu, ya. Jadi ini harus di update, ya, sesuai dengan tuntutannya itu, menggentarkan. Nah, yang sekarang membuat gentar itu kan senjata nuklir, gitu loh. Nah, jadi begitu cara, ya, memilih dan memilah ayat itu, ya. Jadi jangan apa namanya ya keliru, ya, terkait dengan masalah-masalah ini. Demikian. Ya, baik. Saat ini kita ada di penghujung acara. Ya. Sepertinya memang kita harus segera akhiri. Sebelum diakhiri, Ustaz, mungkin ada closing statement terkait dengan tema kita hari ini, Ustaz. Monggo, Ustaz. Ya, jadi tema kita ini kan, ya, bagaimana atau memperdomani Al-Quran, ya. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara memperdomani Al-Quran, ya. Ya, pertama tentu kita harus mengimani Al-Quran itu, ya. Beriman kepada Al-Quran, ya, dengan keyakinan 100% bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, ya, itu poin pertama. Yang kedua, beriman atau meyakini isi dari Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu berasal dari Allah, ya, maka kita yakini semua isi Al-Quran itu adalah kebenaran, ya. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, tentu kita harus mempelajari, ya, memahami dan menggali kandungan isinya. Jadi belajar, memahami, menggalikan. Tentu membaca, ya, membaca, mempelajari, memahami, menggali kandungan isinya. Ya, setelah digali kandungan isinya, ya, menerapkannya, ya, di dalam kehidupan, apakah itu individu, kehidupan keluarga, kalau memang hukum-hukum itu terkait dengan keluarga, ya, termasuk di dalam kehidupan bangsa dan negara. Gitu, kalau hukum itu berkaitan dengan urusan negara, gitu, ya. Jadi seperti itulah, ya, cara memperdomani Al-Quran, ya, dengan hanya dibaca saja, ya. Nah, gitu, ya, saya kira inilah hal yang penting, ya. Jadi kalau sekarang kita atau umat ini baru membaca saja semangatnya dan menghafal saja, ya belum cukup, ya, belum memperdomani Al-Quran, ya. Demikian. Ya. Baik, terima kasih, Ustaz, atas semua hal yang tadi sudah disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat buat para pemirsa, para sahabat Lentera Dakwah ID. Baik, para pemirsa, sahabat semuanya, kita berada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan kepada Ustadz Anwar Iman yang pada sore hari ini kita membedah buletin kafah, ya, tentang yang bertema tentang Al-Quran. Baik, kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini, ya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dari saya, mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.